Romo Magnis Suseno, seorang yang menghabiskan dan mendedikasikan waktunya untuk menjadi seorang pakar filsafat di Indonesia meskipun beliau bukan orang yang lahir asli di Indonesia. Romo Magnis, apa kabar? Saya puji Tuhan masih merasa lumayan. Meskipun berumur 89 tahun, tetapi boleh. 89 tahun, Romo. Dan Romo bisa cerita terlebih dahulu latar belakang hingga menjadi bagian dari Indonesia dan menjadi profesor di Indonesia. Eh, saya waktu selesai SMA di Jerman masuk dalam orde Yesuit, salah satu tarekat Katolik. Yesuit Jerman itu kirim juga misionaris ke Indonesia menggantikan yang dari Belanda yang tidak boleh. Saya sebetulnya tidak mau ke sini. Saya malah sambil belajar filsafat selama 3 tahun, terutama mendalami Marxisme dan komunisme. Kami punya prinsip, kami harus tahu bagaimana musuh berpikir. Musuh terbesar kami anggap komunisme. Saya tetap anggap komunisme. Lalu saya pikir mungkin baik kalau gereja Indonesia ada orang yang tahu sedikit mengenai komunisme. Lalu saya lamar untuk dikirim ke sini. Lalu saya tahun 61 ke sini. Lalu hal komunisme agak mundur sedikit. Saya menjalani pendidikan Yesuit yang terus. Saya 2 tahun di SMA Canisius, mengurus asrama. Saya studi 4 tahun teologi. Saya harus mengatakan saya agak cepat terpesona dengan budaya Jawa. Nah, saya mulai belajar bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. 13 bulan bahasa Jawa, dan butuh waktu karena bahasa itu strukturnya berbeda dari bahasa Eropa. Kemudian saya diminta ikut membangun Sekolah Tinggi Filsafat yang kemudian diberi nama Triakara di Jakarta, karena kami Yesuit merasa bahwa ibu kota Indonesia perlu kehadiran filsafat. Kami bersama Orde Fransiskan membangun SDF Triakara. Saya sebagai dosen muda mulai tahun 69 di Jakarta. Saya kemudian masih kembali ke Jerman hampir 2 tahun lamanya, bikin doktorat di München di universitas. Tapi ya lalu terus menjadi dosen, akhirnya profesor. Sekarang saya profesor purna waktu, sudah terlalu tua. Tetapi saya sendiri merasa terus terang saja sangat syukur. Saya selalu merasa dimanja oleh Tuhan, selalu mendapat kebaikan terima oleh orang. Bagi saya misalnya sangat banyak berarti. Mulai tahun 70-an saya berkenalan dengan makin banyak tokoh Islam. Salah satu murid saya dulu, Pak Tanjung, kemudian membawa saya ke HMI, sehari. Saya dekat selalu dengan Nurholis Majid, dan tentu kemudian dengan Gus Dur. Saya melihat di Indonesia agak gembira bahwa hubungan antara agama di Indonesia menjadi sukses story. Masih ada kasus-kasus intoleransi, juga akan tetap ada yang ekstrem. Itu normal, tapi pada dasarnya hubungan kami Katolik, juga mainstream Protestan, dengan NU, dengan Muhammadiyah, sekarang baik.
kami mudah bicara dengan mereka. Kami sama-sama mendukung NKRI berdasarkan Indonesia. Saya merasa bersyukur bahwa saya dilibatkan di dalam proses ini. Romo, Anda sekarang status kewarganegaraannya apa ya, Romo? Saya tahun 67 jadi warga negara Indonesia. Harus saya menghentikan kewarganegaraan Jerman. Melepaskan kewarganegaraan Jerman. Nah, orang yang lahir di Indonesia, Romo, mengalami kebingungan bagaimana mencintai Indonesia dengan segala masalahnya. Bahkan sebagian anak muda berpikir untuk justru kabur saja dulu ke luar negeri untuk mencari keilmuan dan penghidupan yang lebih layak. Tapi Anda justru tidak lahir di sini, belakangan kemudian menjadi warga negara Indonesia dan terus berkontribusi untuk membangun Indonesia. Bagaimana Anda mencintai Indonesia dengan segala kerumitannya, Romo? Saya kira salah satu fakta paling dasar, saya selalu diterima dengan baik. Dengan siapapun. Dalam gereja saya diterima baik. Dengan saudara-saudari Muslim saya selalu diterima baik. Saya merasa pada tempatnya, saya juga menyaksikan bahwa Indonesia mengalami banyak masalah. Yang tentu tidak mengherankan. Indonesia itu negara yang kompleks, yang luas sekali, yang beraneka warna, macam-macam, butuh usaha untuk mengatasi masalah. Saya senang bahwa saya sedikit dapat terlibat. Saya pada orang muda mengatakan, kalau kamu mencari misalnya suatu pendidikan khusus di universitas luar negeri, no problem, mengapa tidak? Meskipun di Indonesia sudah ada beberapa kemungkinan studi yang prima. Tetapi kembalilah ke Indonesia, berusahalah membantu supaya Indonesia menjadi negara yang maju, yang damai, yang adil, yang saling mengerti dan mungkin menyumbang sesuatu kepada budaya dunia. Jadi saya berpendapat banyak alasan untuk tetap melibatkan diri di Indonesia. Romo, apa sebenarnya secara akademis, Romo, masalah Anda dengan komunisme? Karena banyak orang menganggap komunisme di Indonesia menjadi masalah karena pergerakan yang dilakukan di tahun 65. Tapi secara konsep, biasanya orang-orang filsafat justru menggunakan Marxisme dan komunisme sebagai pisau bedah yang tajam untuk menyelesaikan dan mengurai berbagai masalah. Namun bagi seorang Romo Magnis, bagaimana melihat Marxisme dan komunisme sehingga Anda tampak sekali tidak setuju dengan ide ini? Saya menulis disertasi saya tentang Karl Marx. Dan saya menganggap pemikiran Marx sangat menantang, tapi juga jelas sekali ada kelemahan-kelemahan. Sedangkan pemikiran Lenin, dia memasukkan sesuatu yang pada Marx belum ada. Penggunaan kekasaran dan teror dan paksa untuk memaksakan pimpinan sebuah partai yang merasa mengetahui bagaimana membawa bangsa, misalnya bangsa Rusia, ke masa depan. Di bawah Lenin saja, sekurang-kurangnya dalam waktu singkat dia berkuasa, 200.000 orang dieksekusi dan 500 juta orang mati kelaparan karena kebijakan ekonomis. Dalam Black Book of Communism, ketua seorang Prancis itu ditulis bahwa komunisme antara 1917, jadi itu revolusi Oktober di Rusia, dan
1991 itu bubarnya Uni Soviet, sekitar 100 juta orang mati tak wajar karena komunisme. Paling banyak tentu di China di bawah Mao Zedong, great leap forward, loncatan besar ke depan saja, membawa 30 sampai 50 juta orang mati kelaparan dan menyingkirkan Mao Zedong untuk sementara waktu dari pimpinan, dia dianggap bersalah. Itu saja. Kita tahu peristiwa Pol Pot. Stalin pernah mengatakan kepada Churchill dalam konferensi di Teheran bahwa kolektivasi pertanian, artinya hak milik tanah itu seluruhnya menjadi milik bersama, mempunyai 10 juta orang yang mati dalam proses itu dan sebagainya. Dalam tahun 30-an, Stalin sendiri menyuruh eksekusi sekitar 600.000 orang partai komunis yang dia anggap bahaya, termasuk seluruh anggota dari Politburo Lenin. Jadi ada alasan banyak sekali, dan Cina berhasil keluar karena keluar dari Stalinisme itu. Kalau secara pemikiran, apakah itu memang bersumber dari pemikiran, Romo? Atau itu memang pergerakan politik yang memang secara pemikiran Marxisme dan komunisme itu juga dianggap bermasalah? Itu jelas keluar dari suatu pemikiran yang terutama dilihat pada Lenin. Karena Lenin sudah mengobservasikan bahwa Marx salah dalam ramalan bahwa perekonomian kapitalis di negara industri maju akan membuat buruh menjadi revolusioner. Maka dia melihat revolusi itu harus diadakan di negara yang belum kapitalis betul seperti Rusia, dan itu hanya mungkin dengan sebuah partai. Partai itu orangnya tidak diambil dari buruh, tetapi dari intelektual yang mempunyai ide mengenai sosialisme dan memaksakan ide itu hakiki di dalam komunisme. Saya di sini pernah minta oleh seorang Romo Showini di Blok, sudah lama meninggal, di Jogja tahun 64. Dia bilang, Frans, coba belajar itu. Komunisme Indonesia itu komunisme beneran atau komunisme ala Indonesia? Jadi saya di samping studi teologi, baca buku-buku Aidit, baca buku PKI, dan akhir tahun 65 sudah terlambat, saya menulis, tidak pernah saya bawa kemana-mana, tulisan 30 halaman bahwa komunisme PKI, pimpinan PKI adalah komunisme Soviet Tulen, bukan komunisme ala Indonesia. Soviet seperti di Moskow, meskipun mereka kemudian aliran ke Cina ya. Jadi tidak ada perbedaan. Tapi Romo Magnis, demokrasi juga menelan banyak korban. Misalnya demokratisasi di Irak yang dilakukan oleh Amerika melalui skema invasi dan lain sebagainya. Tapi mengapa kita bisa membedakan antara demokrasi sebagai ide dengan penyelewengan-penyelewengannya? Kenapa Anda tidak melihat bahwa demokrasi juga bermasalah dalam konteks ini? Kalau ambil Irak, masalahnya adalah invasi Amerika Serikat. Kemudian mereka pernah invasi juga di Libya. Sama saja, Libya sampai sekarang kacau. Jadi intervensi luar negeri itu tentu masih bikin kacau. Dan apakah setiap negara sendiri bisa langsung menjadi demokrasi? Itu lain masalah.
masalahnya kan kalau kita melihat di Indonesia baru betul-betul memasukkan demokrasi ke dalam Undang-Undang Dasar dalam reformasi. Dan bahwa demokrasi sekarang bermasalah itu karena reformasi tidak berhasil melaksanakan tuntas tuntutan para mahasiswa berantas KKN, berantas korupsi, Korupsi, apa namanya, nepotisme, dan korupsi. ya korupsi itu. Nah, itu kemudian regu-regu itu mulai lama maju lagi, dan sekarang demokrasi kita dalam bahaya bukan karena rakyat tidak bisa demokratis, tetapi karena pengaruh orang-orang kaya yang korup semakin besar, dan itu mengkhawatirkan. Jadi saya sendiri hanya melihat dua model yang positif. Kalau positif, yang satu itu model demokrasi, yang satu itu model Xi Jinping, Xi Jinping, Cina. Cina. Cina itu mulai dengan Deng Xiaoping. Deng Xiaoping menyadari sesuatu, dia akan disingkirkan oleh Mao Zedong. Mao meninggal, 2 tahun kemudian Deng bisa mengambil alih kekuasaan. Dia menyadari sesuatu yang sebetulnya masuk akal, tapi cara Mao berpikir tidak. Bahwa komunisme di Cina hanya akan mantap kalau orang merasa mantap dengannya. Yang Oke. paling pertama adalah membuka pasar. Petani boleh lagi menanam sendiri dan menjual sendiri dan tidak harus menyerahkan seluruh hasil panenan Ke negara. ke negara dan hal seperti itu. Deng juga menyadari bahwa orang Cina harus merasa rileks dan bebas, dan dia sangat berhasil dalam hal ini. Dan saya kagum dengan suatu fakta luar biasa bahwa pada akhir abad ke-20 dan permulaan abad ke-21, Cina berhasil mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan. Itu luar biasa, nggak ada negara lain di dunia yang pernah berhasil dengan itu. Masalahnya, jadi bedanya dengan demokrasi juga jelas, yang berkuasa mutlak adalah Partai Komunis. Tapi Partai Komunis mengubah ideologi yang dulu yang Leninist, meskipun tidak mengatakannya, tetapi sebetulnya memberi banyak sekali kebebasan. Misalnya juga dalam hal agama. Jadi gereja Katolik sekarang jauh lebih bebas di Cina, uskup-uskup Katolik di Cina semua baik diakui oleh Roma maupun oleh Cina. Jadi itu ada macam-macam kemajuan. Terhadap partai rakyat boleh dalam kongres rakyat yang ada setiap tahun sekali mengajukan sesuatu. Bagi saya tentu pertanyaan bagaimana kalau Xi Jinping menjadi seorang Mao juga. Jadi siapa mengontrol dia? Iya. Karena partai mengikuti pemimpin. Xi Jinping terhadap korupsi keras sejauh saya dengar itu. Iya. Jadi sudah banyak orang yang ditembak mati karena korupsi. Cina. Itu kelemahan sistem itu. Tapi selain itu yang lain hanya semua sistem otoriter yang paling buruk kita lihat di Afrika ya. Afrika negara, banyak sekali negara yang secara alami kaya, tapi yang kaya itu hanya presiden dan kliknya dan istrinya yang mempunyai rumah mewah di London, dan rakyat menderita kelaparan. Itu yang paling buruk.
Di situ saya berpendapat kita mesti bikin demokrasi kita berhasil. Romo, Anda seorang yang menghabiskan waktunya untuk filsafat. Bagaimana Anda melihat filsafat, Romo? Ya, filsafat itu kan sebetulnya mengalami suatu perkembangan yang cukup menarik. Filsafat semula masih menyatu dengan agama. Misalnya dalam Buddhisme, dalam filsafat India. Dan karena itu filsafat juga masuk ke dalam masyarakat. Perubahan terjadi di Yunani, di mana antara lain Platon tentu saja dan Aristoteles. Terus terang saja saya juga masih heran. Aristoteles itu hidup 2400 tahun yang lalu. Dan saya sendiri merasa masih terinspirasi oleh apa yang ditulis orang 2400 tahun yang lalu. Saya merasa perlu membaca Aristoteles, mengherankan. Nah, waktu Aristoteles dan Plato. Platon di Yunani, filsafat menjadi ilmu. Berarti orang biasa tidak bisa menangkap, tidak mengerti. Filsafat itu kelompok, ada sekolah, dan sebagainya. Filsafat mau membawa orang kepada pengertian yang mendalam. Lalu terjadi sesuatu yang sangat menarik. Muncul agama-agama baru. Agama Yahudi, Kristianitas, Islam. Yang baru dalam agama-agama ini adalah bahwa kebenaran akhir dan maksud tujuan manusia bukan hasil pemikiran pintar, tetapi dibahagikan oleh Tuhan. dengan Allah. Filsafat tidak bisa bersaing sama sekali. Maka filsafat menemukan apa yang sebetulnya menjadi keahliannya, pemikiran kritis. Jadi filsafat menyibukkan diri dengan memperhatikan apa yang dipikirkan orang. Juga terhadap agama, juga terhadap Katolik, filsafat akan tanya gimana itu membantu kami mengerti lebih baik yang kami percayakan dimakhlukkan oleh Tuhan dan sebagainya. Saya menganggap filsafat sebagai ilmu kritis. Jadi filsafat sekarang dalam dunia sekarang menyertai ada unsur dalam kehidupan akademik yang secara kritis memperhatikan semua pemikiran yang dari salah satu sudut relevan. Pemikiran sosial, pemikiran mengenai alam, pemikiran tentang agama. Gereja Katolik dapat banyak dari pemikiran kritis, beberapa filosof yang malah anti Katolik membuka sesuatu. Jadi bagi saya sangat menarik bisa sibuk dalam filsafat ini. Sebagian orang ketika dia mendengar kata filsafat, dia anggap filsafat itu sesuatu yang membahayakan agamanya dan eksistensi Tuhannya. Sebagian orang tua melarang anak-anaknya untuk belajar filsafat karena dianggap akan membahayakan imannya. Bagaimana Romo Magnis menjadi seorang Katolik yang taat sekaligus pakar di bidang filsafat? Mungkin menarik juga diperhatikan dalam pendidikan pastor Katolik sudah sejak ratusan tahun ditentukan dalam hukum gereja yang masih berlaku sampai sekarang, sekurang-kurangnya 4 semester filsafat dan 6 semester teologi. Teologi itu mengenai iman Katolik. Jadi kami merasa dibantu oleh filsafat. Tentu saja saya bisa, karena saya berfilsafat, saya merasa
bisa membantah pandangan Karl Marx mengenai agama sebagai candu Candu. rakyat misalnya. Dan hal seperti itu, jadi filsafat tidak merusak agama. Ada filosof yang ateis, tetapi saya kritik filosof seperti itu. Dan justru itu dalam filsafat juga penting. Filosof pertama-tama saling mengkritik. Dan ateisme dalam filsafat itu bukan karena filsafat, tetapi karena keyakinan orang. Dan dia mengatakan itu karena filsafat. Jadi filsafat, tentu filsafat jangan menjadi sebuah doktrin. Menjadi doktrin itu juga menyalahi filsafat sebagai pemikiran kritis. Oke. Saya sendiri, maaf, menulis buku Menalar Tuhan. Dalam buku ini, saya menjelaskan bagaimana filsafat berhadapan dengan iman. Saya secara pendek mengatakan tentu eksistensi Tuhan tidak bisa dibuktikan hitam putih. Itu masalah kepercayaan, tetapi kepercayaan mereka yang percaya seperti saya, kita, bahwa ada Allah yang mencintai kami, sangat rasional, dan itu bisa ditunjukkan oleh filsafat. Filsafat juga menangani macam-macam masalah. Jadi bagi saya filsafat membantu iman saya bahwa hidup saya di tangan Tuhan. Bagaimana contoh konkretnya, Romo? Romo justru semakin meyakini Tuhan dengan filsafat itu. Atau bagaimana Romo merasakan bukti ketuhanan dari filsafat itu? Ya begini, ya saya tidak mau terlalu masuk ke dalamnya, tetapi saya misalnya melihat bahwa dalam filsafat alam terjadinya alam semesta 13 miliar tahun kurang lebih, kemudian bumi, hayat, akhirnya manusia. Kalau kita percaya pada Allah, bahwa semuanya itu dari tangan Allah, akan lebih mudah diterangkan daripada kalau kita tidak percaya pada Allah. Padahal banyak orang berpendapat di dalam evolusi itu tangan Tuhan tidak diperlukan. Ya, saya melihatnya sedikit berbeda. Filsafat bisa juga membantu, akhirnya membawa ke dalam kepercayaan sendiri. Salah satu, saya tidak tahu apa masalah terbesar yang tidak dipecahkan filsafat, mungkin juga tidak langsung oleh agama, adalah masalah penderitaan yang begitu banyak di dunia ini. Kalau alam raya diciptakan oleh Allah yang baik hati, kok begitu banyak Penderitaan. penderitaan? Bukan penderitaan saya sakit gigi, tapi ada penderitaan segala macam yang amat mengerikan, pemerkosaan anak, bunuhan dan sebagainya. Bagaimana itu mungkin? Filsafat lalu mengatakan, ya kami tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Kami hanya, filsafat paling-paling bisa mengatakan bahwa kok meskipun demikian kita masih tahu sesuatu tentang yang baik, tidak tertimbun oleh pengalaman negatif. Iman saya mempunyai suatu jawaban, tapi ini ya saya tidak mau masuk di situ sekarang. Oke. Tetapi dalam apa namanya, misalnya yang sama sekali belum bisa dijelaskan oleh ilmu alam,
dalam rangka evolusi adalah dua hal. Hayat mungkin masih bisa jadi munculnya bakteri yang atau yang pertama, tetapi kesadaran lalu pemikiran rasional itu tidak bisa sama sekali dijelaskan oleh Darwinisme atau sebagainya. Mengapa kalau kaki kucing kita potong dia sakit dan dahan pohon dia tidak merasa sakit? Ini sesuatu yang luar biasa. Begitu juga binatang bisa mempunyai simpati dan sebagainya. Misalnya pengetahuan tegas dan tenang bahwa 2 tambah 3 adalah 5 dan tidak mungkin 4,7 atau 5,3 dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Pengetahuan intelektual seperti itu memerlukan suatu kemampuan ya, kesadaran juga kesadaran estetis. Kita bisa melihat ini bagus atau orang bilang nggak bagus bodoh. Ini binatang tidak bisa. Nah, saya sendiri menjelaskan bagi saya itu bahwa Allah menciptakan realitas sebagai sesuatu yang potensial berkembang, tetapi ada yang tersedia berkembang kalau situasi sudah siap. Ya, saya tidak mau masuk terlalu ke dalamnya. Romo, kita sedang menghadapi krisis di anak muda tentang beberapa doktrin-doktrin kunci dalam etika kita sebagai orang yang beragama juga sebagai orang Indonesia. Dua hal yang menonjol adalah hedonisme. Anak muda berlomba-lomba membeli segala sesuatu bahkan yang tidak dia butuhkan dan tidak dia inginkan hanya karena untuk tren kemewahan. Dan yang kedua adalah arogansi. Dengan mudah mereka menganggap orang lain itu bodoh, tolol dan lain sebagainya. Mereka menjudge orang itu begini dan begitu. Ini dua masalah di anak muda yang justru dianggap satu kemewahan, satu privilege. Menganggap orang lain bodoh dan dia pintar dan bisa membeli sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh orang lain. Dan dua hal itu yang selalu membuat kami terpukau dari Romo Magnis. Romo Magnis begitu sederhana, bahkan hanya punya beberapa potong pakaian yang itu pemberian dari orang lain. Bagaimana menciptakan diri seperti itu, Romo? Kan kalau menganggap orang bodoh dan saya paling pintar, tentu tanda orang bodoh. Karena dia tidak bisa belajar. Saya sampai sekarang masih belajar. Saya memperhatikan. Kalau saya membuat kesalahan, saya pikir apa yang salah? Yang ini. Oh ya begitu. Belajar dari orang lain. Tentu ada satu rahasia yang saya dapat dari iman saya. Saya kira dalam Islam itu juga tidak berbeda sebetulnya. Sesuatu yang sudah disindir oleh Aristoteles, meskipun tidak dalam kaitan dengan agama, itu adalah orang betul-betul menjadi bahagia, tidak pernah karena mencari kebahagiaan. Tetapi kalau dia bisa bikin orang lain sedikit tambah bahagia, itu akan membuat dia menjadi deep down bahagia. Mungkin tidak pernah memikirkan karena dia sudah over, sudah tidak lagi pikir bisa saya bahagia atau tidak, nggak menarik itu. Tetapi kalau melihat orang lain dibantu, itu saya selalu membayangkan itu tentu saja gambar kalau kita berhadapan dengan Tuhan dalam pengadilan waktu kita mati. Lantas mungkin ada orang sudah mati, tarik-tarik baju Tuhan. Tuhan tentu sebetulnya tidak punya baju, tapi tidak apa. Tapi nggak ada apa ya. Wah, dia pernah kasih saya makan, minum.
tentu saya tahu, tetapi ya itu yang akan kita rasakan hal seperti itu. Itu saya kira penting sekali bagi orang muda juga. Mungkin itu karena pengaruh dari media yang selalu mau memberi kesan kamu itu kurang kalau tidak beli ini, tidak punya itu, kalah dengan orang lain. Menurut saya tidak gampang untuk orang tua memberi pendidikan seperti itu. Kalau dalam keluarga ada dididik bahwa memperhatikan adik dan sebagainya, hal ini bisa diatasi. Jadi kepicikan itu berbahaya kalau orang muda hanya berpikir begitu. Tapi mungkin dia juga mau melakukan suatu prestasi, ya coba bantulah negaramu, dan misalnya kalau ada kelompok pemuda yang bagus, coba kalian bersama pikirkan, jadi orang kritis, orang Indonesia, mahasiswa Indonesia berhasil membuat Pak Harto turun takhta misalnya, tetap masih membanggakan itu, kira hal seperti itu. Ya demikian. Romo, sebagian orang juga tidak menyekolahkan anaknya ke filsafat, atau sebagian anak muda tidak memilih filsafat karena menganggap filsafat itu, anak muda menyebutnya madesu, masa depan suram, karena dianggap tidak memiliki lapangan pekerjaan, tidak mengembangkan diri seorang anak. Bagaimana menurut Romo? Betul sekali, filsafat bukan ilmu yang menjamin nafkah hidup. Filsafat adalah satu-satunya ilmu yang sebetulnya hanya kalau ijazahnya ya tentu bisa dipakai kalau orang perlu ijazah pada umumnya, tapi secara filsafat untuk menjadi dosen filsafat. Yang lain itu tentu kalau studi hukum ya menjadi ahli hukum, dalam masyarakat studi ekonomi menjalankan ekonomi. Maka dari itu filsafat menurut saya adalah suatu studi sampingan. Misalnya dalam gereja Katolik, para calon pastor belajar di Indonesia 3 tahun filsafat karena dianggap sebagai pastor kemudian menjadi lebih terbuka dengan wawasan. Bukan karena mereka menjadi filosof. Di STF Triakara, saya mengalami bahwa banyak lulusan itu masuk ke dalam bidang jurnalistik, wartawan dan sebagainya, media, karena di situ latar belakang filosofi sangat berguna untuk mengerti. Jadi, tapi itu betul ya, mereka betul orang yang mudah hidup dari filsafat. Apa memang harus ada motivasi lain seseorang untuk belajar filsafat, Romo? Saya harap dia tertarik pada pertanyaan filsafat, kalau tidak dia akan bosan sekali dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tergantung juga dari siapa yang menjadi pengajar itu. Kalau itu menarik, ya orang suka mendengarkan, terus tergantung. Kami di Jakarta dan STF Triakara ya punya lumayan mahasiswa baik di tingkat sarjana, pasca sarjana, dan semua orang itu agak menarik, orang itu kita bisa berdebat. Romo, di umur yang ke-89 ini, apa yang menurut Romo belum selesai dari Dewi Romo Magnis yang masih menjadi harapan Romo? Saya tidak punya sebuah proyek yang masih mau saya selesaikan. Dan saya kadang-kadang berdoa juga, mengatakan kepada Tuhan ya kapan saja, tapi misalnya mungkin bisa tunggu sampai selesai salah satu acara atau sebagainya. Jadi saya tidak lagi
merasa perlu. Terus tetapi saya tentu senang karena waktu saya masih penuh dengan mempersiapkan prasaran dalam seminar, webinar dan sebagainya. Rupa-rupanya orang masih merasa dibantu. Bagi saya memberi juga suatu perasaan, tapi saya sekarang sudah dalam situasi kalau saya jatuh ke tangan Tuhan, selalu saya bayangkan orang mati itu jatuh ke dalam kegelapan. Dan pada dasar kegelapan bukan sesuatu. Dan dia jatuh ke tangan Tuhan. Tuhan yang mencintainya. Itu yang luar biasa. Kita masing-masing dicinta. Jadi akan terbuka sesuatu yang amat sangat menggembirakan. Di mana tentu saya merasa itu sebetulnya di dalam gereja Katolik dimaksud dengan istilah api penyucian yang agak aneh. Saya bisa bayangkan kalau saya di hadapan Tuhan. Di satu pihak saya akan merasa happy. Di lain pihak saya pasti merasa malu. Karena di depan Tuhan, hidup saya menjadi transparan. Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran berarti juga kebenaran saya. Jadi saya melihat hidup saya memang belum pernah membunuh orang dan sebagainya. Tetapi banyak hal yang akan memalukan. Hanya saya melihat itu berlaku bagi kita semua. Itu rasa malu anak kecil dalam merangkulan ibunya. Jadi bukan rasa malu yang mematikan, tetapi di mana juga pengampunan lantas ada. Itu saya harapkan pengampunan di situ akan terjadi. Maka saya tunggu saja terserah Tuhan. Kapan itu? Kita terhormat bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan yang menghormati kita dengan menutup aib kita. Terima kasih Romo Magnis. Terima kasih. Kita mau tahu Hah? jawaban mengenai penderitaan. Tapi ini Kristiani itu. Saya senang sekali. Ya. Saya tidak tahu apa banyak orang kami bisa merumuskannya begini. Tapi kami kan percaya bahwa Allah sendiri menjadi manusia dalam orang Yahudi yang namanya Yesus. Dan saya merumuskannya begini. Allah tidak menjawab pertanyaan tadi. Mengapa ada segitu banyak penderitaan? Kadang-kadang saya bingung membaca cerita yang begitu fisik, psikis, dan sebagainya. Tetapi jawabannya dalam iman saya adalah bahwa ia menjadi satu dari kami. Dan ia lahir kebetulan dalam kandang karena orang tua orang miskin. Dia bisa bayar penginapan di Bethlehem di hari-hari pertama. Kemudian masih muda dia mau dibunuh oleh Herodes. Jadi pengungsi migran ke Mesir. Lalu sesudah mulai berkhotbah yang banyak yang tertarik, tetapi dia juga difitnah dan dibenci dan ya akhirnya ditangkap dan menderita. Penyaliban adalah salah satu cara membunuh orang yang paling menyiksa, yang kalau nggak salah ditemukan oleh orang Romawi. Jadi masih dipaku saja pada Dalam keadaan hidup. bayangkan ya, telanjang dan tergantung dari itu jam-jam sampai mati. Dan Yesus menerima itu dan menyerahkan nafas tangan Tuhan, jadi tetap percaya dan mengampuni dosa mereka yang
menyalibkannya. Dan itu bagi saya jawaban kalau saya kita boleh yakin bahwa semuanya akan menjadi baik. Karena ada beberapa tempat misalnya di kitab Wahyu, di situ dikatakan di seberang itu segala tetes dari pintu kita akan disapu. Saya percaya itu. Nah, itulah Dan biarin saja. iya, selalu mengingat kisah orang-orang mulia dengan segala penderitaannya, itu selalu menjadi obat bagi penderitaan kita. Ya. Bahwa semakin mulia orang, semakin dia diuji dengan penderitaan untuk memuliakan. Karena itu setiap penderitaan yang kita alami pasti kita bisa nikmati karena itu juga yang dialami oleh orang-orang mulia. Terima kasih Romo.